Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nurse Ranu. Di mana lagi kalau bukan di channel Ranu GS. Oke, jadi beberapa hari yang lalu itu kan ada sebuah berita gitu ya tentang seorang wanita yang ingin menuntut cerai suaminya karena suaminya ini terus-menerus memaksanya untuk melakukan hubungan intim melalui jalur belakang atau jalur anus atau dubur gitu guys. Nah, menurut hasil visum yang diutarakan oleh pengacaranya gitu ya, si wanita ini organ dari anus si wanita ini katanya mengalami kerusakan sampai dengan stadium 4. Nah, sebetulnya anal sex atau seks melalui anus ini apakah berbahaya guys? Dan juga apa dampaknya bagi kesehatan? Nah, di video kali ini nanti saya akan bahas. Tapi sebelum saya membahasnya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel Ranu GS, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian semua bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS tentunya. Dan jangan lupa untuk kalian untuk follow akun Instagram saya di @ranu_garis buat kalian yang mau request tentang informasi penyakit maupun informasi kesehatan, kalian bisa DM di akun Instagram saya tersebut untuk saya bahas di channel Ranu GS. Oke guys, langsung saja kita mulai pembahasannya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita intro terlebih dahulu ya. Jadi secara anatomi di dalam anus itu sebetulnya banyak sekali terdapat pembuluh darah. Kemudian di dalam anus itu juga terdapat otot yang namanya otot sfinkter. Nah, otot sfinkter ini berfungsi agar di saat kita kebelet BAB gitu ya. Nah, otot sfinkter ini dapat menahannya. Jadi ketika kalian misalkan kebelet BAB gitu ya, kan tidak pasti langsung segera dikeluarkan kan. Jadi ditahan dulu sampai kita ke toilet, baru kita bisa mengeluarkan BAB tersebut. Nah, itu otot sfinkter itu yang berfungsi untuk menahannya. Kemudian di dalam anus juga banyak terdapat saraf juga. Di situ juga terdapat lapisan kulit yang sangat sensitif. Dan anus ini juga tidak bisa mengeluarkan pelumas seperti vagina. Nah, melihat kondisi anatomi anus yang seperti itu, anus ini sebetulnya tidak diperuntukkan atau tidak siap jika dimasukkan benda apapun, termasuk penis ya. Jadi tidak didesain untuk itu. Tidak boleh ada benda masuk ke dalam anus. Apabila dipaksakan, maka yang terjadi kemungkinan adalah anusnya menjadi terluka. Nah, anus yang luka inilah nantinya yang akan timbul berbagai masalah kesehatan. Nah, anus yang luka, terutama di situ kan banyak pembuluh darah gitu ya. Nantinya akan membuka akses kuman maupun bakteri yang lain masuk ke dalam pembuluh darah tersebut. Sehingga dapat menyebabkan infeksi dan beberapa penyakit seperti bisa juga hepatitis B, dan juga bisa mungkin diare, dan juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan, juga bisa yang paling parah ini bisa menyebabkan penyakit kelamin seperti sifilis, kemudian HIV/AIDS, dan lebih parahnya lagi bisa terjadi kanker anus. Nah, pemaksaan benda asing maupun penis yang masuk ke dalam anus ini juga akan menyebabkan otot sfinkter yang sudah saya sebutkan tadi ini menjadi rusak. Nah, rusaknya sehingga tidak bisa lagi untuk mengontrol keluarnya BAB kita. Jadi kalau otot sfinkternya ini rusak, nanti bisa-bisa fesesnya itu atau kotorannya itu kita tidak bisa mengontrolnya ketika kita kebelet BAB gitu ya. Jadi bisa keluar begitu saja, tidak bisa menahannya dulu untuk ke toilet gitu, bisa spontanitas keluar jika otot sfinkter itu rusak karena dari kemasukan benda seperti penis. Nah, kemudian juga yang paling berbahaya ini juga dapat menimbulkan penyakit infeksi saluran perkemihan, baik yang menerima penis, baik yang di anusnya itu, ataupun yang memasukkan, ataupun orang yang memasukkan penisnya. Seperti yang kita tahu bahwa anus itu kan tempat keluarnya BAB gitu ya, atau feses gitu ya.
Nah, di situ juga terdapat gudangnya kotoran atau gudangnya kuman, bakteri, virus, jamur, dan mikroorganisme yang lain yang banyak ya. Nah, ketika si penis ini masuk ke dalam anus, otomatis kan si kuman maupun bakteri maupun jamurnya itu kan pasti nanti akan nempel di penis dan masuk ke dalam saluran perkemihan atau saluran kencing. Nah, disinilah bisa menginfeksi timbulnya atau bisa menyebabkan terjadinya penyakit infeksi saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencing ini nggak main-main ya, karena infeksi saluran kemih atau saluran kencing ini nantinya jika dibiarkan akan menjadi komplikasinya bisa menjadi gagal ginjal. Fungsi ginjalnya menjadi rusak ataupun bisa berkurang sama sekali. Tidak hanya untuk si penisnya tersendiri atau tidak hanya untuk si yang memasukkan penis, tapi juga bisa menyebabkan infeksi saluran kencing pada si penerima penis yang tadi anusnya dimasukin itu kan dekat juga dengan saluran perkemihan. Apalagi wanita itu kan antara anus dan vagina itu kan jaraknya berdekatan gitu ya. Nah, di situ juga akan timbul masuknya virus, kuman, bakteri, dan lain-lain yang nanti akan menginfeksi saluran perkemihan. Nah, jadi tidak hanya kepada si cowoknya, si prianya, tapi juga berpotensi menyebabkan infeksi saluran kencing pada sisi wanita. Nah, itu dia ya, sudah saya sebutkan bahaya atau dampak apabila melakukan hubungan seks secara anal maupun melalui anus. Nah, bagaimana amannya? Untuk lebih amannya, kita lebih baik tidak melakukan seks melalui anal ataupun anus. Karena bagaimanapun juga ini merupakan sebuah kerugian tidak hanya bagi si wanitanya, tapi juga kerugian juga bagi si prianya yang memasukkan penis. Apalagi jika hubungan anal seks ini dilakukan homoseksual gitu ya, atau gay gitu ya. Nah, ini di samping dilarang agama juga pasti akan timbul berbagai masalah penyakit yang sudah saya sebutkan tadi, juga masalah penyakit sosial, penyakit masyarakat yang tentunya hal ini sangat tidak untuk dianjurkan gitu ya. Lebih baik seks yang aman, karena setahu saya juga menurut agama yang saya anut gitu ya, hadis atau kalau nggak salah itu hadis ya, itu kan boleh masuk dari jalur mana saja, artinya dari depan, belakang, tapi masuknya tetap ke satu lubang, yaitu vagina itu, tidak boleh masuk ke dubur maupun anus. Oke, sekian dulu video kali ini, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share, bagikan di sosial media kalian, dan jika kalian ingin komen, ingin menyanggah, ingin mengklarifikasi, atau ingin membantah, silahkan bisa juga coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, dan wassalamualaikum.